Sikap Prabowo yang tak pernah mau hadir memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kasus penculikan aktivis 98 kembali dipertanyakan pasca debat Capres pertama. Hal itu diungkap mantan Komisioner Komnas HAM Muhammad Chairul Anam dalam dialog di sebuah televisi swasta. Dalam dialog itu, Chairul Anam juga menegaskan bahwa kasus penculikan aktivis 98 bukan kasus 5 tahunan yang muncul tiap menjelang pemilu. Sebab, setiap hari Kamis para keluarga korban menggelar aksi Kamisan secara rutin, menuntut penuntasan kasus HAM di depan Istana Presiden. Sangat tidak tepat kalau dikatakan bahwa kasus ini 5 tahunan. Setiap Kamis ada di depan istana, ibu-ibu korban selalu ngomong ini harus diungkap. Satu. Yang kedua, sangat tidak tepat kalau ini dikatakan isu yang dipolitisir. Ya, karena ini bukan soal isu politik, ini isu hak asasi manusia, isu hukum. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang membuat kasus ini masuk ke ranah politik, dipolitisir? Ya, kita lihat rekam jejak digitalnya, ya, dialognya almarhum Cak Munir soal kasus ini clear mengatakan bahwa ya ini ada soal impunitas. Macet karena kekuasaan. Kenapa kok macet karena kekuasaan? Karena kasus ini dibawa ke ruang politik oleh mereka yang diduga pelaku. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Apakah nggak ada bukti? Kalau tadi disebut Pak Prabowo, saya juga akan nyebut nama karena mengikuti Mas Andri ya. Mas kan Komnas HAM. Iya. Stop. Ya, clear. Ya, fakta-fakta, kesaksian korban, dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo bagian dari terduga pelaku. Oleh karenanya, ini sebenarnya kebutuhan Pak Prabowo untuk membuat pengadilan. Agar apa? Beliau ini pasti kepastian hukum. Jangan malah menunjukkan bukti. Kan Pak Prabowo menunjukkan bukti kemarin. Ini teman-teman yang katanya diduga diculik, itu kan bukti adanya peristiwa penculikan. Oke, baik. Loh, itu kalau dalam konteks hukum itu namanya pengakuan secara diam-diam. Oke, baik. Tinggal apa? Ya tinggal komitmen kita. Mas Chairul Anam kan anggota Komnas HAM dulu. Bentar. Kenapa tidak mampu memenuhi berkas supaya pengadilan HAM ad hoc-nya nggak jalan? Ini penting pertanyaan. Sebentar. Ini saya jawab pertanyaan ini penting. Bentar. Pertanyaannya adalah, apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Oke, baik. Bahkan, Suciwati, istri Munir yang jadi korban pelanggaran HAM, juga mempertanyakan sikap Prabowo dan para jenderal lain yang diduga terlibat kasus penculikan aktivis 98. Soalnya, ketika Komnas HAM akan mengungkap kasus penculikan aktivis 98, Prabowo justru kabur ke Yordania. Kita juga ingat bahwa pada tahun 2014 bagaimana banyak pengakuan jenderal, mereka menyatakan mereka saksi hidup bahwa Prabowo melakukan penculikan itu. Dan yang terjadi apa? Itu hanya semacam kayak joget hula-hula barangkali ya. Karena tidak ada action kemudian. Apakah Jaksa Agungnya memanggil mereka untuk dijadikan saksi? Nggak ada. Itu nggak terjadi. Ini orang-orang yang mempunyai kekuasaan ini nggak punya keinginan untuk memperbaiki martabat bangsa ini. Nggak ada. Jadi ini hanya sebagai sebuah pesta yang kemudian saling mengeluarkan borok masing-masing tanpa ada action untuk menyelesaikan. Pamer borok tapi tanpa ada ruang di mana nih lo ya, hukum yang benar harus dibawa ke pengadilan. Lagi-lagi ada tuh mantan Komnas yang ngomong Prabowo bersih. Kamu tahu dari mana? Emang pernah Prabowo dibawa ke pengadilan? Lari ke Yordania dia. Jadi apa yang mau dibuktikan dari situ? Intinya adalah satu, kalau Prabowo merasa tidak bersalah karena dia secara struktural dia disuruh, misalnya karena atasannya adalah Soeharto waktu itu, kemudian ada Wiranto. Jadi orang-orang ini harus dibawa juga ke pengadilan. Dia harusnya menjadi saksi. Tapi itu kan tidak pernah terjadi. Lagi-lagi ini hanya dijadikan mainan kemudian. Contoh apa yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita nantinya?
Jadi buat saya, tentu saja ini adalah harus jadi tanggung jawab kita semua. Bahwa hal yang buruk harus kita katakan buruk. Jangan kemudian melancungkan diri untuk menjual dirinya kepada setan dan kemudian menutup yang namanya kebenaran. Dan tentu saja ini akan selalu menjadi perjalanan panjang. Kami akan satu demi satu mati dan kebenaran itu akan ditutup. Dan itu yang diharapkan oleh para penjahat itu. Bagaimana sekarang hari ini mereka membangun dirinya dengan benteng-benteng kekuasaan, memakai partai, dan nggak ada yang namanya KPU ngasih syarat bahwa koruptor itu nggak boleh daftar, bahwa penjahat HAM itu nggak boleh daftar sampai diselesaikan di pengadilan. Kalau masih terduga, ya selesaikan dulu. Paksa itu kejaksaan, jaksa agung untuk bawa itu ke pengadilan. Jangan cuma omdo gitu loh. Katanya jenderal. Kita hanya disodori jenderal-jenderal pengecut. Sementara itu, berdasar keterangan mantan Komandan Pusat Polisi Militer Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Syamsu Jalal, seharusnya Prabowo Subianto dibawa ke Mahkamah Militer terkait kasus penculikan aktivis 98. Cepat ya. Oke, Assalamualaikum. Saya lihat waktu itu kan ada penculikan ya. Tapi penculikan itu yang dilakukan oleh Kopassus itu kan, oknum Kopassus. Nah, saya sudah ungkapkan itu. Di mana saya lapor kepada Menhan Kampangap, Pak Wiranto, saya kasihkan bundel buku merah di sana sesuai dengan ketentuan hukum berlaku di negara kita, diselesaikan juga sesuai dengan hukum berlaku. Jadi untuk Prabowo diusut, dimajukan ke Mahkamah Militer. Hasil pengusutan saya bahwa penculikan itu atas perintah, tapi saya tidak yakin. Makanya seharusnya baru dibuktikan itu kan. Sebagai seorang yang akhirnya ya Prabowo sebagai mantu kan, dia enak aja, pokoknya perintah Bapak. Yang anunya lagi anak-anak ini dijanjikan anggota-anggota dia tuh, kenaikan pangkat luar biasa kalau kalian berhasil begini-begini. Harusnya Prabowo diperiksa, diusut kayak gitu. Bukan bercepat aja. Saya dulu saran saya sama Menhan Kampangap, pecat Mahkamah Militer kan atas perintah Prabowo, dan itulah yang bertanggung jawab adalah Prabowo.